itu sebenarnya salah. Itu bukan homeschooling. Esensi dari sebuah yang disebut dengan homeschooling itu adalah pendidikan berbasis rumah atau keluarga. Jadi yang Hai Sobat Komunitas, kali ini kita akan ngobrolin tentang sedikit banyak tentang COVID. Kemudian juga ini ada partner saya, Mbak Happy. Hai. Sebagai praktisi homeschooling. Sudah berapa lama ya, Mbak? Ini homeschooling itu? Kalau ini sih jalan setahun ya. Kalau secara resminya setahun. Sejak Tapi, ini ya habis TK ya? TK 1 tahun tidak memutuskan tidak sekolah atau tidak homeschooling, jadi nggak ngapa-ngapain, jadi semacam deschooling. Terus habis itu setahun ini baru secara resmi memutuskan menjadi homeschooler. Jadi kalau ketika saat ini tuh ibu-ibu kan pada ada yang ngeluh bagaimana anaknya kemudian harus belajar daring secara mendadak ya. Karena COVID gitu. Nah kalau sebagai ibu yang sudah cukup ini, saya kira 1 tahun sudah lumayan deh. Kalau lumayan. Pengalaman homeschooling ya, pengalaman homeschooling-nya sudah lumayan. Itu saya kira itu bukan suatu hal yang begitu ini ketika ada fenomena pandemi COVID ini untuk belajar anak-anaknya di rumah. Ya, kalau disebut nggak berpengaruh ya, karena kan kita juga punya aktivitas di luar. Jadi anakku kalau hari Rabu itu berkomunitas ikut pramuka, terus ada juga hari Sabtu ikut les bahasa Inggris, terus hari Jumat kadang juga ada kelompok belajar dengan teman-temannya sesama homeschooler. Nah karena ada COVID ya akhirnya kan di rumah terus ya. Ini kan juga ngaruh juga ke mereka, karena kadang waktu awal-awal mereka kapan aku main, kapan aku keluar gitu-gitu. Di rumah pun juga tidak mudah aku perbolehkan mereka keluar. Cuma memang yang pertama kami lakukan adalah menyadari realitas ini, bahwa COVID ini ada, COVID ini terjadi, ya ini yang harus diterima dulu oleh kita. Nah kebetulan karena kita homeschooler itu kan memang sudah punya keseharian yang belajarnya mungkin beda sama teman-teman yang anaknya sekolah. Kalau anak-anak sekolah kan pagi-pagi bangun tidur itu udah harus cepet-cepet ya, karena dulu anak saya TK pernah. Iya pengalaman. Jadi kayaknya kredit banget kalau pagi gitu ya Pak. Itu paling epic kalau bagi mak-mak. Iya, paling belum teriakan, ayo cepetan bla 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 bla, itu kayaknya kalau pagi kredit banget. Nah kalau kita menjalani setahun ini, anakku tuh sudah punya jadwal belajar. Jadi jam 9 pagi biasanya dia mulai belajar. Durasi belajarnya nggak lama, 2-3 jam lah, paling jam 11 sudah selesai. Setelah itu dia bebas menjalankan aktivitasnya. Misalnya mau main atau bikin apa dan sebagainya itu dia lakukan itu. Kalau dulu juga ada ngaji, sekarang kan sudah nggak ada ngaji ya, ngaji sore TPQ. Jadi ya semuanya aktivitasnya ya di rumah semua dilakukan sendiri gitu. Awal-awalnya gimana sih? Awalnya itu kan kalau Kaira mungkin kan ya di tetangga sini ada temen tuh. Nah mereka kan tahu Kaira, temen-temen pada sekolah bun gitu. Nah aku di rumah aja gitu. Awal-awal gimana tuh responnya Kaira itu? Ya emang awalnya ada pertanyaan kenapa aku nggak sekolah, dan kayaknya dia juga dibully. Karena kita nerima ya, maksudnya kadang kita mendengar atau nyantel di telinga lah, misalnya kalau homeschooling itu misalnya anakmu berkebutuhan khusus ya, anakmu ada masalah apa dengan sekolah, terus misalnya kamu nggak bisa bayar SPP sekolah ya, gitu. Atau kamu orang kaya ya sampai harus homeschooling. Karena intinya homeschooling itu kan artis, terus pokoknya yang anak-anak orang terkenal gitulah, seolah-olah gitu. Padahal ya enggak. Dan ini yang kita sampaikan ke Kaira, bahwasanya memang kita mau homeschooling karena kita mau mengambil alih pendidikan anak-anak kita sendiri di pundak orang tua. Karena kan kalau sekolah ini kan ibaratnya kita memindahkan tanggung jawab pendidikan kita ke sekolah. Atau mungkin ke pesantren kayak anakmu ya. Kita
bertolak belakang banget ya. Iya kan kalau pesantren enak tuh, setiap hari me time. Kalau anaknya sekolah kan juga setiap hari juga menjadi me time ketika anaknya sekolah di luar. Dan di rumah nggak ada anak-anak kan memang lebih nyaman menjalankan aktivitas sendiri. Nah kalau misalnya homeschooling ini enggak, kita mengambil alih semua tanggung jawab itu kita sendiri, terus kemudian kita mau apa dengan pendidikan anak kita ini. Kita harus punya visi pendidikan sendiri, kemudian bagaimana mencapai ke sana, bagaimana tujuan agar bisa tercapai, ya itu yang kita jalankan. Kalau saya dulu kan taunya homeschooling itu manggil guru. Nah, ada yang manggil guru ke rumah gitu kan, terus ikut juga ada pendaftaran. Nah, kalau yang saya lihat nih, kalau Mbak Evi itu kan aktivitasnya kayak komunitas ya, lebih ke komunitas. Sebenarnya apa yang membedakan dari beberapa model homeschooling? Oke, ini ada salah kaprah sebenarnya. Nah, itu. Ya jadi kalau selama ini yang disebut sebagai homeschooling itu kan sepertinya belajarnya cuma beberapa hari dari seminggu, misalnya cuma 3 kali seminggu, terus kemudian gurunya dipanggil atau anaknya mendatangi suatu tempat dan sekolahnya atau mungkin pelajarannya tidak sama mirip persis dengan yang di sekolah-sekolah. Itu sebenarnya salah, itu bukan homeschooling. Esensi dari sebuah yang disebut dengan homeschooling itu adalah pendidikan berbasis rumah atau keluarga. Jadi yang dilakukan kayak saya ini sebenarnya adalah homeschooling. Tetapi yang kayak tadi Lila ngomong itu sebenarnya bukan homeschooling. Itu jadi kayak namanya ada sih istilahnya namanya flexible school ya. Jadi kayak flexi school itu yang sekolahnya nggak sama. Tetapi itu jalurnya bukan formal. Itu jalurnya adalah jalur informal. Nah kalau yang homeschooling itu adalah jalur non formal. Salah kebalik. Kalau yang homeschooling itu informal, kalau yang kayak yang tadi itu masuknya adalah pendidikan non formal. Jadi di Indonesia kan ada 3 pendidikan formal yang seperti kita ketahui sekolah SD, SMP, SMA. Terus kemudian pendidikan non formal ini kayak kursus, terus kemudian PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, terus kemudian ada pesantren itu juga masuknya adalah dunia kayak ngaji. Ya ngaji itu adalah pendidikan non formal. Nah yang kayak yang saya ini yang berbasis keluarga adalah pendidikan informal. Nah inilah yang kemudian membedakan dengan semua itu. Dan kalau misalnya kita lihat di jalan itu saya sering ngelihat homeschooling ABC Islamic homeschooling gitu-gitu itu sebenarnya bukan beberapa temanku yang di kompleks itu homeschooling tuh aku kemarin dapat Mbak formulirnya homeschooling, bayarnya nggak mahal loh. Jadi dia sudah kayak yang saya omongin tadi, datengin guru apa gitu. Nah kalau yang di Mbak Happy ini kurikulumnya itu otomatis dari orang tua sendiri atau sebenarnya ada kisi-kisi dan dengan teman-teman komunitas. Oke. Jadi gini, kalau untuk itu tadi ya kesalahpahaman ya bahwa yang sudah saya luruskan bahwa yang kayak dilakukan itu sebenarnya bukan homeschooling namanya itu, tapi pendidikan non formal, tapi kemudian orang kemudian menjadi salah kaprah dan semakin menjadi booming ketika COVID ini. Seolah-olah adalah bahkan misalnya sekolah di rumah pun itu disebut sebagai homeschooling. Karena homeschooling sama school from home itu beda. Bedanya gimana? Kalau homeschooling itu adalah yang menjadi pengendali adalah orang tuanya melalui kurikulumnya, apa yang ngajarin dan sebagainya. Tapi kalau school from home kan enggak, tetap ada sekolah, cuman materinya juga dari sekolah meskipun hanya dikerjakan di rumah. Dan buku-bukunya juga sama, gitu. Semuanya sama. Nah kalau di dalam homeschooling itu enggak, setiap keluarga itu orang tua punya tujuannya masing-masing, punya tujuannya masing-masing, bahkan kemudian sampai teknisnya kurikulumnya juga beda. Nah makanya kemudian misalnya kalau di homeschooling itu macam-macam, ada yang menggunakan metodenya unschooling itu tidak menggunakan metode, jadi belajarnya adalah berdasarkan apa yang diminati anaknya, kemudian itu yang dipelajari. Kemudian ada Waldorf, kemudian ada Montessori, kayak ada Montessori. Di keluarga kami pakainya Charlotte Mason. Kemudian ada juga yang campuran dari macam-macam metode. Nah, itu yang kemudian
atau mungkin juga dia menggunakan kurikulum nasional 13 kayak sekolah itu juga ada yang menggunakan itu untuk kurikulumnya. Kalau pakai kurikulum kayak gitu berarti sumbernya juga dari buku-buku ya dari kayak sekolah formal itu ya. Cuman yang membedakan adalah siapa yang mempunyai otoritas di sana. Nah kalau misalnya orang tua yang di dalam hal ini adalah homeschooling itu kan menentukan kapan waktunya mau belajarnya apa, jam berapa, pakai baju apa, itu kan nggak diatur. Nah artinya akan berbeda dengan yang sekolah-sekolah kan pasti dari jam segini sampai jam segini yang dipelajari sini hari ini ya ini. Kalau kita enggak. Nah itu yang membedakan antara yang homeschooling sama yang schooling gitu. Nah tadi kan yang di awal tadi Mbak Evi cerita Kaira juga ada jadwal pramuka tuh. Nah, pramuka. Nah, kayak gitu sebenarnya kan berarti ada apa namanya? Ada iya, sedikit banyak mengikuti pendidikan formal itu. Oke. Itu sebenarnya bukan ya itu. Jadi kita homeschooler itu punya komunitas gitu ya. Komunitas artinya adalah kumpulan dari beberapa kumpulan untuk berkegiatan ya, bukan untuk melakukan pembelajaran dalam arti seperti sekolah gitu, bukan semacam itu pemahamannya, tetapi lebih pada bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi, saling mengisi dan sebagainya untuk berkegiatan bersama. Nah, kemudian kita ada namanya klub pemberi ya, klub pembelajar mandiri. Isinya adalah keluarga homeschooler di Malang Raya yang kita setiap hari Rabu itu ngadain pramuka. Jadi kita mengundang pembina dari keluarga untuk melatih anak-anak kita. Dan anak-anak yang otomatis juga homeschooler juga. Iya, itu semuanya anak-anak yang homeschooling semua. Itu. Terus kita juga bikin kelompok belajar. Itu jadi yang kelas 1 sampai kelas 3 itu karena kita juga ikut PKBM ya. Jadi kebetulan di keluarga kami memang masih menginginkan adanya legalitas. Jadi kita ikut di PKBM. Ini jadi homeschooling kan informal, tapi sejauh ini tidak ada yang mengatur bagaimana caranya kami punya legalitas. Akhirnya ikutnya di pendidikan non formal. Jadi kita daftarnya ke PKBM jika misalnya kepengin nanti punya ijazah kayak gitu. Berarti tetap ikut ujian semester ya? Iya, ada. Kita ngikuti peraturannya ya, ada ujian semester, ada nanti ujian kayak kenaikan kelas dan mungkin misalnya nanti ada peraturan untuk mengikuti ujian nasional ya kita ngikuti gitu. Tetapi ya kembali lagi bahwa kita punya kebebasan dan kita punya keluasan untuk mengatur sendiri apa yang mau dipelajari, bagaimana caranya belajar, kapan waktu mau belajar gitu. Nah, ketika misalnya mengundang guru pun, itu pun juga dalam rangka itu. Sudah dirasa cukup ya sudah, jadi otoritas tetap di kita. Kalaupun toh kemudian mengundang guru, itu tidak masalah, itu bisa disebut sebagai homeschooling, ya. Tapi yang tadi membedakan adalah kalau misalnya kita mengundang guru, karena memang kita yang membutuhkan guru. Gitu. Dan kemudian kapan materi apa yang akan dipelajar yang anak-anak akan mengasuh dari guru itu, dan kemudian apa kita punya target ya? Ya target, terus kemudian ya atau mungkin juga kapan perlu berhenti ya kita sendiri yang menentukan. Nah kalau misalnya diatur oleh sistem sekolah kan, meskipun kita udah anakku nggak mau ikut les lagi dong, tapi kan biasanya tetap dipaksa untuk ikut sampai bisa ya kayak gitu. Jadi kan bisa melihat anakku ini lagi butuh ini, nggak diterusin, kayaknya ini nggak butuh untuk diterusin ya, itu kan bisa melihat ya. Bisa ya, karena kan misalnya kayak anak-anak kadang kan punya minat apa ya, misalnya yang sedang mereka ingin pelajari dan kemudian misalnya orang tua memang kurang mampu untuk mendampingi ya nggak masalah. Mungkin kayak matematika yang ini udah grade-nya berapa dan orang tua udah macam itu ya, nggak masalah. Kayak kalau misalnya bahkan anak saya ikut les sekarang ya, ikut les bahasa Inggris. Kalau dalam hal ini sih bukan ya karena memang kita tahu dia senang di sana, justru karena dia senang kita leskan. Siapa tahu kemudian malah semakin mengasah, menjadikan dia lebih lebih baik lah ya. Ya ada iklan bakso. Dan rata-rata dari yang aku ketahui, teman-teman yang anaknya les itu mesti biasanya minta sendiri dan mereka akan semangat mengikuti macam-macam ya. Ada yang di bidang olahraga misalnya, atau mungkin juga di bidang seni, ada yang ikut balet, nari, nyanyi, piano gitu-gitu. Itu rata-rata kalau memang anaknya minta sendiri pasti
nggak akan mau mudah berhenti gitu karena memang minatnya di situ. Nah ini nih, bagi ibu-ibu tuh yang punya aktivitas tiap hari, dia katakan bekerja di luar gitu. Kira-kira sebatas dari Mbak Happy melihat pengalaman selama ini, itu kira-kira mampu nggak sih kalau semuanya menjalankan model homeschooling seperti ini gitu? Bisa nggak? Soalnya mengatur waktu atau memang kayaknya memang apa ya, harus butuh jadwal khusus untuk seorang ibu untuk mendampingi anaknya. Oke. Kayak gitu. Ya ini bukan hal yang mudah ya, aku juga mengalami. Tapi memang ketika menjalankan homeschooling ini aku sudah resign. Meskipun juga tetap waktu itu punya kegiatan di luar gitu. Yang jelas pertama memang harus menentukan visi keluarga dulu ya. Apakah kemudian di keluarga itu suami istri itu memang sepakat untuk berhomeschooling? Karena kalau misalnya tidak salah satu aja yang menjalankan itu berat, Ferguson, nggak bisa kita menjalankan sendiri. Bisa dibayangkan. Iya, karena saya mengalami ya ketika ada fase yang suami saya itu nggak include gitu loh, nggak tune in. Ya, iya nggak apa-apa, silakan kamu menjalankan, tapi nggak, kemudian karena dia nggak paham apa yang sedang dituju, nggak ngerti visi pendidikan yang ingin memang yang idam-idamkan gitu. Ya rasanya jalan sendiri, tapi ketika kemudian ada satu fase, ada satu momen kemudian suamiku, oh ini toh yang sedang kamu lakukan gitu. Berarti penting ya satu keluarga itu tahu sebenarnya apa yang dilakukan untuk menjalankan program studi ini gitu. Jadi homeschooling itu bukan semata-mata kayak memindahkan sekolah ke rumah, tetapi ada visi yang lebih besar lagi. Kalau di dalam keluarga kami kan kepinginnya kami ini, anak-anak kami ini menjadi pribadi yang maknami. Nah ini udah masuk filosofinya nih, alasannya nih kenapa kemudian milih homeschooling. Nah itu kan tak kira bukan alasan yang sekedar saya milih ini hanya asal-asalan gitu loh. Ini pasti ada ininya nih, alasannya lebih filosofis lagi nih. Ini gimana nih? Ya meskipun ada yang ngomong kamu mesti ya kebanyakan baca buku katanya gitu ya, karena mentang-mentang kamu dulu aktivis ya, kamu makanya kemudian anakmu jadi homeschooler gitu ya. Ya ada ya yang terimalah pernyataan-pernyataan gitu. Pastilah ada orang netizen ya, nggak baca netizen. Tapi memang dan kemudian ketika kami kepingin, memang awalnya memang kalau dari secara teknisnya memang dulu di sekolah anakku tuh dulu tuh ceria sebelum sekolah, belum kenal TK gitu ya. Itu menurutku anakku tuh anak yang ceria, bebas. Ya terus namanya berani, leadershipnya bagus, terus dia dengan artinya dia anak yang bahagia lah rasanya. Nah ketika dia sekolah itu kok rasanya kayak mengalami penurunan, kayak jadi dikit-dikit takut loh. Soalnya ayo kak dicoba dulu. Aku nggak mau, aku takut, aku nggak bisa. Tak pikir kenapa, atau mungkin aku apa ada yang salah dengan pendidikan di rumah gitu. Terus kemudian ternyata ya mungkin ada, karena di sekolah itu kan punya target ya, punya target yang kemudian sepertinya karena usianya masih belum memenuhi, tetapi karena memang target di sekolah TK sekarang kan tinggi banget ya. Anak TK loh, bayangin anak umur 5 tuh harus sudah bisa baca, harus sudah bisa berhitung. Tambah-tambahnya tuntutannya itu juga namanya baik sekolah. Kalau soalnya masuk SD terus peserta didiknya belum bisa baca, nah itu kan juga beban ya buat gurunya, buat lembaganya gitu. Makanya gitu. Kadang memukul rata tuh anak yang sebenarnya belum begitu ini untuk membaca, dipaksa untuk harus bisa membaca. Nah, itu kayaknya anakku lebih ke berhitungnya ya, yang kurang gitu, tapi kemudian karena tuntutan lah, aku melihatnya gitu. Dan itu sepertinya sedikit banyak itu berpengaruh ke kepribadiannya gitu. Nah, akhirnya kemudian aku tuh sudah mengenal kata homeschooling itu dari 2014 akhir, 2015, kemudian 2016 akhir aku mulai resign, dan kemudian ketika anakku lulus TK kami coba ini juga kan waktu itu juga berani nggak ya, bisa nggak ya gitu loh. Iya, tantangannya luar biasa. Aku yakin nggak, maksudnya kayak gini nanti kalau misalnya ternyata aku homeschooling tengah jalan terus salah jalan ada apa-apa.
Ya aku mengalami semacam itu, tapi akhirnya kemudian ketika anakku umur 7 tahun, aku memutuskan oke, kita mantap untuk berhomeschooling. Nah, yang memang sedang kita perbaiki adalah memang karakternya ini Bu Lila. Jadi memang kita kepingin anak kita itu punya pribadi yang magnanimous, itu berasal dari makna itu adalah agung, besar, anomos itu adalah jiwa gitu ya, yang kemudian ini menjadi secara arti bahasanya adalah jiwa yang besar. Jadi mungkin kalau di Islam itu mengenal kita insan kamil ya, makhluk yang paripurna. Nah, kita kepingin anak kita yang kayak gitu, yang punya kepribadian yang luhur, kemudian dia peka terhadap lingkungannya, dia juga bisa memahami di lingkungan sekitarnya, dia tidak menjadi, yang artinya kemudian kita sebagai tugas orang tua adalah menjadikan mereka ini bukan suatu saat anak-anak ini malah menjadi beban dunia, tetapi kita ingin menjadikan anak-anak kita ini menjadi berkah untuk dunia, untuk bangsa dan negaranya, untuk sesamanya. Nah, ini yang kita pikirkan. Karena misalnya kalau misalnya di rumah itu kan anak-anak misalnya berbuat yang tidak baik, itu kan kemudian kita mudah untuk memperbaiki, merangkul kembali. Iya, merangkul kembali. Atau mungkin kemudian ketika tidak di luar itu kita kesulitan untuk mengontrol, kita bisa melakukannya dengan memberikan habit training. Habit training itu adalah memberikan kebiasaan baik, dan itu kita latihkan satu demi satu, sedikit demi sedikit gitu. Apa yang ingin kita harapkan dari anak kita, misalnya menjadi anak yang tertib gitu ya, kita latihkan terus setiap waktu, setiap kali, dengan cara-cara yang selembut mungkin, segentle mungkin, yang dan juga sesuai dengan kapasitasnya dia gitu. Nah, ini yang mengembirakan dulu aja deh, pengalaman yang mengembirakan. Saya tahu soalnya proses pendidikan tuh tidak instan ya. Nah, tapi selama 1 tahun ini ya, kalau Mbak Evi melihat dari perkembangan adik Kaira sendiri itu dari hasil homeschooling ini, apa yang sangat positif soalnya dari proses selama 1 tahun ini, Kak? Oke. Hal kecil apa gitu yang sekiranya terlihat gitu? Apa ya? Mungkin dari dulu yang ekspektasinya takut kalau di sekolahin di formal, pendidikan formal gitu yang akan seperti ini, ternyata ketika homeschooling ternyata lebih nilai positifnya lebih ke arah apa yang gimana gitu lah, seperti itu deh. Apa ya Pak Ainur? Kaira menjadi lebih apa? Aku masih belum berani mengatakan bahwa kemudian dari hasil setahun ini dia menjadi begini. Tetapi memang ada yang kemudian mulai aku syukuri adalah dia itu mulai paham dengan kewajiban, dan ketika menjalankan kewajiban itu bukan sesuatu yang beban gitu. Karena kalau dulu kan kita kayak disuruh sholat gitu. Kan misalnya takut nggak masuk surga, nanti dimarahin orang tua, nanti apa gitu ya. Kalau aku melihatnya anakku itu sudah mulai punya tanggung jawab itu. Jadi, dan ini bukan sesuatu yang instan ya, artinya tiba-tiba kemudian dia menjadi begitu. Ini dilatihkan, misalnya kita beri pemahaman kenapa kita harus sholat gitu. Jadi ketika misalnya tanpa ada kita, misalnya kadang kan kita ayah harus mengingatkan keluar ketika pergi, sudah sholat apa belum? Iya, aku tadi sudah sholat. Jadi nggak perlu diingatkan. Iya, jadi sudah mulai yang kayak punya gitu. Sadar sendiri tuh, udah waktunya sholat gitu. Sholat sendiri. Gitu. Terus kemudian dia itu mungkin sering mengamati, misalnya, Bunda, kenapa sih orang-orang itu kok suka buang sampah sembarangan, atau kenapa sih teman-temanku itu tidak mau pakai masker misalnya sekarang. Ya, kalau aku menangkapnya, dia mengatakan begitu karena dia tahu kenapa harus melakukan itu. Jadi di kami ketika disebut sebagai kewajiban, ya lakukan. Karena itu bukan karena kamu suka atau tidak suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Ketika sebagai kewajiban, ya itu kewajiban gitu. Misalnya kayak sholat gitu ya, kita memang mengajarinya adalah sholat adalah bagian dari kita bersyukur kepada Allah. Jadi sholatnya bukan karena masuk neraka atau biar nanti masuk surga begitu, tetapi karena memang ya itu kewajibanmu, hal yang memang harus kamu lakukan.
Jadi kewajiban dia di rumah ini adalah pertama bangun tidur harus merapikan tempat tidur. Yaitu terlatih dan sekarang sudah mulai terlatih. Yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah mengaji. Dan yang keempat adalah belajar. Jadi ini adalah hal yang dia sudah mulai include dalam kehidupannya sehari yang tidak perlu dioprak-oprak gitu loh. Padahal pendidikan sebenarnya yang penting kan itu. Jadi membentuk karakter si anak itu. Jadi bukan hanya faktor-faktor materi yang dihafalkan, kemudian berapa tinggi nilaimu gitu kan. Sebenarnya kan tidak itu. Sebenarnya intinya kan sebenarnya itu kan merubah karakter anak, bagaimana menjadi lebih baik gitu. Sama yang masih proses ini ya Mbak Lila ya. Anakku itu karena masih dulu kayak nggak pede, terus gampang menyerah ya kayaknya ini modelnya anakku yang pertama ini, terus kemudian kayak apa-apa takut, apa-apa nggak bisa. Ini yang memang sedang kita latihkan sebenarnya. Nah, kayak karena dia itu kayaknya dulu ketakutan sama matematika, kita juga mengatakan bahwa kita harus tetap belajar matematika. Kenapa harus belajar matematika? Karena misalnya saya juga menjelaskan bahwa matematika itu melatih logika gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita beli di warung kemudian nggak ngerti uang, itu kan kita nanti akan dibohongi atau malah jadi susah sendiri karena nggak ngerti uang. Nah itu bisa taunya belajarnya dari matematika. Nah kita juga tetap belajar matematika tapi dengan selembut mungkin ya. Jadi kita, dan itu nggak mudah ketika menjadikan dia mengerjakan menurut kita gampang banget, tinggal kerja nggak usah mikir gitu. Ya emang dari perkembangannya berbeda itu masih. Iya tapi dia tuh karena kemudian kita tahu bahwa dia tuh sedang melawan rasa takutnya itu ya. Jadi kita membantu dia untuk menghilangkan rasa takutnya itu. Ternyata ya sakjane ya iso-iso ae gitu loh. Tapi ternyata itu yang berat dan kita coba konsisten. Misalnya kayak kalau kita ada materi belajar ya, jadi ada macam-macam kita pelajari, ada sejarah, ada sastra, terus kemudian ada sejarah Nabi, kemudian apalagi sih belajarnya tuh ada matematika, menulis halus gitu. Nah itu masing-masing mata pelajaran ini belajarnya cuma 10 menit. Jadi ketika tadi matematika sudah 10 menit, meskipun dia hanya mengerjakan dua soal, ya sudah kita hentikan dan besok lagi kita lanjutkan gitu. Dan ini mungkin tidak akan pernah bisa dia dapatkan kalau di sekolah kan. Mau nggak bisa nggak bisa, ya udah itu kerjakan. Karena semua dipukul rata memang. Satu kelas ya harus bisa ini. Ini padahal belum tentu tiap anak tuh punya kemampuannya ya. Dan kita kan dalam pendidikan ini kan kita tidak sedang berkejar-kejaran, tidak sedang berlomba-lomba dengan siapapun gitu. Jadi mungkin kadang-kadang sih ya ada ya gini. Anakmu sekarang udah bisa apa? Anakmu sudah bisa ini apa enggak gitu-gitu. Sudah bisa yang seperti mungkin sebenarnya mau mengatakan bisa seperti anakku gitu. Karena misalnya sama-sama umurnya, sama-sama kelasnya gitu-gitu. Ya bagi kami sih itu nggak penting ya. Maksudnya bagi kami yang penting adalah justru misalnya anakku itu kalau masuk rumah itu harus salam. Kalau ketemu yang lebih tua itu salim buatku. Nggak buang sampah sembarangan. Nilai lah lebih ke kalau aku gitu ya nilai-nilai dia budi pekerti ya, gitu kan. Dia sabar antri misalnya beli kan kadang-kadang kita di Indomaret gitu-gitu antri karena sering banget kita ngelihat kita sudah antri tiba-tiba ada ibu-ibu atau siapa lah orang tiba-tiba ngambil di depanku. Terus anakku, bunda itu orangnya gitu kan kita sudah antri gitu-gitu ya. Itu kan penanaman pendidikan moral juga lebih penting gitu karena aku sih tetap percaya ya kalau ngomong akademis anak pasti akan pintar pada waktunya gitu. Asal kemudian ya dia konsisten aja ya belajarnya pasti bisa lah kayak gitu-gitu. Dan misalnya kayak sekarang nanti misalnya anakku kan akan pindah ke SMP misalnya setelah SD ini kan dia kejar paket A ya. Nanti kemudian aku masih belum tahu apakah dia mau SMP pindah ke jalur formal atau melanjutkan homeschooling, aku masih belum tahu. Kalau misalnya kemudian ada ujian kejar paket ya mungkin anakku akan aku leskan aja mengikuti pelajaran seperti untuk yang diujiankan. Saya pikir 3-4 bulan atau mungkin 1 tahun lah, mungkin waktu yang cukup lah ya untuk mempelajari yang semacam itu tapi tanpa mengubah kehidupan kami gitu loh. Nah nih
sedikit banyak tuh kalau saat ini tuh kita sering baca pendidikan membebaskan. Nah sebenarnya ini hampir ini nggak mencapai itu nggak kalau soalnya homeschooling tuh? Oh iya banget sih itu. menurutku. Nah. Homeschooling itu Kan lagi rame-rame kan pendidikan membebaskan, padahal itu konsernya udah lama sebenarnya. Iya. Sebenarnya kayak gitu, karena kan kita bebas mau menentukan apa yang menjadi tujuan pendidikan, kita anak mau melakukan apa gitu. dan sebagainya gitu. Keinginan anak apa, orang tua kan yang paling tahu sebenarnya. Ya, macam itu. Nah, itu tuh kabar ini ya, berita bagus-bagusnya deh. Nah, yang ini nih yang bikin sedih gitu kadang kalau lagi melakukan program homeschooling ini. Pasti ada gitu yang sedikit nggak tahu sih Mbak Evi pernah mengeluh apa enggak gitu, maksudnya hal kayak gitu. Manusia ya tetap ada gitu ya, jadi kan ada tantangannya gitu ya. Ada karena kita kan setiap hari 24 jam ya dekat bergaul dengan anak, kemudian kita kan jadi ngerti sisi baik sisi baik dan juga sisi kurang baiknya anak gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian akhirnya kita juga sebenarnya kalau disebut hal yang buruk banget bukan sih, tapi memang kita menjadi belajar dari kayak gitu. Ketika misalnya kita marah terhadap anak-anak kayak gitu, kemudian kita belajar, oh alah sebenarnya dia tuh sedang di tahap apa sih, kemudian akhirnya kayak gitu. Apalagi respon kita ketika menghadapi dia yang kayak gitu, dan kemudian kita marahnya yang setelah dipikir-pikir lagi lebay banget gitu. Dan hal yang kayak gini-gini kan rawan terjadi. Karena aku juga pernah ada yang ngomong, kamu ini loh nanti kalau sama anakmu terus kamu tuh stres gitu. Ya pada satu titik iya, tapi kembali lagi bahwa karena aku sudah memutuskan bahwa aku akan membersamai anakku, ya aku mengambil tanggung jawab itu gitu loh. Karena ketika berhomeschooling ternyata tidak hanya anaknya yang bertumbuh. Idealnya ya, tidak hanya anaknya yang bertumbuh tapi orang tuanya. Orang tua juga ikut belajar. Iya, begitu. Jadi ketika ngomong homeschooling itu esensinya tidak hanya anaknya yang sedang homeschool berproses, tetapi kemudian orang tuanya, karena akhirnya jadi bareng gitu loh. Bertumbuh bareng, saling belajar gitu. Saling belajar, betul. Tuntutan ya, kita harus ngasih materi apa, kemudian ini anak kemudian targetnya nanti apa lagi gitu kan, otomatis juga terus belajar dari beberapa ini ya. Ya, itu kalau misalnya dari kayak materi akademik lah ya kayak gitu. Tetapi kalau dari secara perkembangan psikologi dan sebagainya ya menurutku sih sama-sama gitu ya. Kayak saya akhirnya sedikit banyak mau nggak mau saya belajar untuk sabar. Itu penting tuh. Ya aku tidak pernah mengatakan diri bahwa aku ini orang yang sabar banget. Fitnah banget kalau ada yang ngomong. Karena sering ngomong kamu ini ya ternyata ya sabar atau mungkin juga telaten dan sebagainya. Ya kalau misalnya mungkin telaten sabar itu karena memang aku merasa ada tanggung jawab yang harus aku lakukan ya kepada mereka. Tapi kalau disebut sabar kemudian dalam hati nggak pernah marah, waduh fitnah banget. Saya nggak kayak gitu ya, tetap marah gitu loh. Tapi kemudian akhirnya yang dipelajari adalah bagaimana menjadi marah yang sehat, marah yang terlokalisir, marah yang ya fokus pada hal yang memang sedang dimarahkan, bukan. Biasanya kan kita tuh marah yang kemarin marah hanya luapkan emosi atau mungkin sampai menggunakan fisik ya. Nauzubillah, insya Allah saya tidak mengurangi lah untuk tidak kayak gitu sudah, karena paham marah itu sebenarnya juga manusiawi ya. Harus bagaimana kita mengelola dan belajar terus. Kayaknya malah justru orang yang nggak pernah marah itu kayaknya tertekan bohong deh kayaknya. Ya kayak gitu. Nah ini nih modal dasar tuh. Kalau ibuku biasa deh biaya nih, kira-kira kalau membandingkan ya sebenarnya nggak perlu dibandingkan, cuman kalau soalnya dikonversi masalah biaya itu bagaimana gitu konversi kayaknya sih formal, ini sebenarnya relatif ya. Karena kita tahu kebutuhan dari belajar anak kita, ya kita sih sebenarnya selama masih mampu untuk membiayai ya membiayai gitu. Misalnya buku-buku memang kebetulan kita pakai kurikulum yang ngambilnya juga dari luar negeri gitu, nggak bayar sih, cuman ada buku-buku yang memang tidak tersedia di sini, akhirnya kita belinya kan
kayak berbasis bahasa Inggris gitu ya, memang mungkin pada satu titik agak mahal. Kalau hal seperti itu sebenarnya lebih ke idealisme orang tua ya. Kenapa? Ingin lebih ke hal seperti idealisme orang tua ya. Iya. Ya kan? Saya pengen anak saya memang harus tahu materi ini yang kemudian sebenarnya buku ini tidak ada di sini gitu. Ya jadi kalau misalnya beli buku-bukunya, mungkin kalau sekarang buku-bukunya ada yang bilang buku-bukunya anakmu berat-berat banget gitu ya. Maksudnya itu. Ya karena kita sudah sepakat untuk mengambil itu ya nggak masalah sih, maksudnya selama ini bahkan aku juga pernah sih, kamu enak ya homeschooling nggak ngeluarin duit karena dipikirnya homeschooling itu SPP gitu-gitu. Ya jangan salah. Karena ketika misalnya kita berkomunitas kan kita jangan keluar kalau apalagi aku mesti membawa adiknya, akhirnya membawa bekal dan sebagainya, itu ya sama aja sih buat biaya gitu ya. Sama bahan-bahan mungkin yang lain untuk bahan-bahan belajar itu menurutku sih relatif sih, dan sejauh ini kami masih oke gitu. Nah ini juga menjadi keluh kesah buat yang homeschooling. Fleksibel banget. Kalau misalnya pas punya duit gitu, mau apa gitu ya udah tinggal ini. Tapi kalau misalnya pas nggak punya misalnya, ya udah itu sesuai dengan kebutuhan aja, atau mungkin nyari siasat yang mungkin sebenarnya dengan harga budget yang lebih rendah gitu, tapi kita bisa mengajarkan itu gitu. Ya tetap bisa menyiasati gitu. Itu enaknya homeschooling itu di situ. Dan ini mungkin juga akan beda dengan kebutuhannya homeschooler yang basic orang tuanya mungkin pengusaha. Mungkin dia tuh tidak akan terlalu banyak belajar akademik misalnya, tapi dia akan lebih banyak belajar entertainer kepada orang tuanya. Mungkin yang akan lebih banyak langsung belajar di usaha orang tuanya. Ya itu yang menjadi beda-beda lagi misalnya sama keluarga yang atlet ya. Atau mungkin juga yang kalau atlet mungkin biasanya seringnya sudah ikut, apalagi yang sudah profesional latihan itu sudah ikut di klub gitu ya, yang sampai nginep dan sebagainya. Tapi mungkin misalnya kayak yang orang tuanya yang pengusaha pertanian gitu, mungkin dia akan lebih belajar belajar usaha pertanian ya kayak gitu-gitu dibandingkan dengan keluargaku gitu, atau mungkin juga keluarga yang lain gitu. Saya masih banyak ya yang perlu kita ketahui secara lebih detail teknisnya bagaimana sumber-sumber untuk mengakses homeschooling ini, kemudian juga komunitas-komunitas bagaimana kita untuk sebagai orang tua untuk mengakses ke komunitas-komunitas tersebut. Tapi kayaknya untuk pertemuan kali ini ya, ibu-ibu semua dan para sahabat komunitas. Saya baru menyapa dengan sahabat komunitas. Sobat komunitas. Sobat komunitas. Untuk tema homeschooling kali ini dengan praktisi Mbak Happy, saya kira cukupkan dengan materi ini saja dulu ya Bu ya. Oke, siap. Kapan-kapan kita dengan tema tertentu. Tetap mungkin dengan homeschooling tapi dengan tema yang lebih ke hal tertentu gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.